Shalom, selamat pagi dan salam sehat selalu bagi kita semua, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada. Berjumpa kembali dalam Rehat Renungan Harian Toraya edisi 2 Februari tahun 2025. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi ini, mari kita meluangkan waktu sejenak untuk bersama-sama merenungkan sebagian kecil firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Bapa, di pagi yang indah ini, Engkau telah membangunkan kami dari istirahat kami sepanjang malam dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami rindu Bapa untuk merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu sebagai landasan kehidupan kami pada hari ini untuk melakukan segala aktivitas yang terus Engkau karuniakan kepada kami. Berkati kami pribadi lepas pribadi Bapa, agar firman yang sama-sama kami renungkan ini dapat menjadi bagian yang baru bagi kami di hari yang baru ini. Inilah doa kami Bapa, di dalam anak-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi ini dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-16. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Elia dan Janda di Sarfat. Ayatnya yang ke-8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Tema renungan kita pada hari ini menemukan harapan dalam keterbatasan. Ungkabutui kaparanuanan lan katapang lambiran. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita semua pernah mengalami momen-momen ketika keadaan di sekitar kita terasa gelap dan penuh tantangan. Mungkin kita juga sedang berjuang dengan masalah kebutuhan hidup, keuangan, kesehatan, atau bahkan hubungan yang retak. Dalam situasi-situasi seperti ini, mudah bagi kita untuk merasa putus asa dan kehilangan arah. Namun, penting untuk kita ingat bahwa tantangan adalah bagian dari perjalanan suatu kehidupan.
dan tidak jarang hal ini dapat memicu kesempatan untuk tumbuh dan berkembang di dalam keimanan kita. Dalam perikop 1 Raja-Raja 17 ayat 8 hingga ayat yang ke-16, kita menemukan kisah yang mengajarkan tentang harapan yang muncul di tengah-tengah keterbatasan. Kisah itu adalah tentang Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Dalam keadaan kelaparan yang melanda, janda itu hanya memiliki sedikit tepung dan minyak, dan ia berada di ambang keputusasaan. Namun, melalui pertemuannya dengan Elia, Tuhan mengubah situasi itu menjadi sebuah hal yang menakjubkan. Keberanian dan ketulusan janda miskin ini untuk memenuhi permintaan Elia menunjukkan bahwa iman yang sesungguhnya memerlukan tindakan yang nyata. Dan hal ini adalah sebuah hal yang membuktikan tentang kuasa dan pemeliharaan Tuhan kepada kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, peristiwa ini menunjukkan bahwa Tuhan setia di dalam memenuhi kebutuhan umat-Nya, memenuhi kebutuhan kita pribadi lepas pribadi. Ia dapat bekerja dengan cara yang tidak terduga untuk memberikan jaminan yang kokoh kepada mereka yang percaya kepadanya. Dan dalam pembacaan dan renungan kita hari ini, mengingatkan kita bahwa Tuhan berkenan kepada semua orang tanpa memandang latar belakang. Sama seperti janda di Sarfat, kita semua dipanggil untuk memiliki iman di tengah keterbatasan dan mempercayai bahwa Tuhan selalu memelihara hidup dan kehidupan kita dalam keadaan apapun. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Bapa di pagi yang indah ini, di tengah-tengah aktivitas yang Kau karuniakan kepada kami pribadi lepas pribadi. Engkau masih memampukan kami Bapa untuk melakukan renungan harian, renungan pagi ini Bapa, untuk menjadi pedoman, menjadi kekuatan bagi kami Bapa untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab atau aktivitas kami yang Engkau karuniakan kepada kami pribadi lepas pribadi. Engkau memberkati setiap kami Bapa dalam segala aktivitas kami, apapun aktivitas kami Bapa, dalam tugas pekerjaan kami, apapun pekerjaan kami Bapa. Engkau terus memberkati kami semua. Bagi kami yang bekerja di kantor, di lapangan, atau dimanapun kami, pun bagi kami yang bekerja di dalam rumah sebagai ibu rumah tangga, Engkau pun juga memberkati kami, anak-anak kami dalam pendidikan Bapa. Engkau memberkati Bapa dari tingkat TK hingga ke perguruan tinggi. Bapa di surga, kami juga berdoa Bapa bagi jemaat-Mu yang mengalami pergumulan karena sakit Bapa. Engkau memberkati mereka, menilik mereka satu persatu Bapa. Memberkati setiap makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka konsumsi Bapa, agar itu semua Bapa menjadi sarana kesembuhan sejati yang asalnya daripada-Mu, dan nama-Mu yang terus dipuji dan dimuliakan. Bapa di surga, kami juga berdoa Bapa untuk pembangunan gedung gereja Jemaat Laharoi Balikpapan Bapa. Engkau memberkati setiap pekerja yang bekerja di dalamnya. Engkau memberkati setiap material yang ada Bapa, pun bagi kami semua jemaat-Mu yang membantu dalam bentuk apapun Bapa. Engkau memberkati kami semua Bapa. Engkau memberkati setiap sumbernya Bapa, agar kami semua dapat mengungkapkan syukur kami atas pembangunan gedung gereja, sehingga dalam waktu yang tidak lama Bapa, gedung gereja-Mu ini dapat berdiri dengan baik, dan semua itu boleh terjadi karena kasih dan karunia-Mu semata. Terima kasih Bapa di surga. Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi pada hari ini. Tuntun dan sertai kami Bapa di surga. Dengarkanlah doa kami yang tidak sempurna ini Bapa. Ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam keampunan anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan harian Toraya pada pagi ini. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.